Yang selanjutnya sun gear. Sun gear berfungsi untuk meneruskan putaran mesin ke bagian planetary gear section. Gigi matahari ini berhubungan langsung dengan gear pada unit gigi planetary yang akan meneruskan putaran, momen, dan transmisi. Selanjutnya transmisi gear. Bagian ini disebut juga roda gigi transmisi. Fungsinya yaitu mengubah input dari motor bergerak menjadi output berupa gaya torsi yang meninggalkan transmisi sesuai kebutuhan mesin. Selanjutnya bearing. Bearing memiliki peran dalam menjaga kerenggangan pada shaft atau poros. Hal ini agar saat mesin mulai bekerja, semua komponen yang ada dalam transmisi tidak kaget, sehingga tenaga yang dikeluarkan bisa lebih halus. Selanjutnya worm shaft. Worm shaft ini berfungsi untuk meneruskan putaran mesin dari worm wheel ke output shaft. Selanjutnya worm wheel. Sedangkan bagian ini berfungsi untuk meneruskan putaran mesin dari input shaft ke output shaft. Selanjutnya oil seal. Komponen ini berperan sebagai pelindung gas dan fluida yang ada di dalam mesin. Lebih tepatnya menjadi penahan oli agar tidak bocor dari poros. Oil seal ini dikenal juga dengan nama O-ring, yaitu penyekat dan pengencang input shaft agar tidak renggang dan bocor. Selanjutnya oil pump. Oil pump ini berfungsi sebagai pompa oil atau memindahkan oli dari transmisi case ke sistem transmisi. Pemindahan oli ini berguna untuk melumasi semua komponen yang ada di dalam sistem transmisi secara menyeluruh. Selanjutnya oli hole cover. Bagian ini berperan sebagai saluran masuknya oli. Umumnya saluran ini bertipe batang atau oil pipe untuk menyalurkan oli dari transmisi gas ke bagian planetary gear section untuk melumasi unit gigi planetary. Yang selanjutnya oil filter. Bagian ini berfungsi untuk menyaring oil dari kotoran yang ikut terbawa aliran oli yang masuk ke dalam sistem transmisi. Harus disaring oleh komponen ini agar tidak cepat aus, sehingga bisa bekerja dengan baik. Out cover. Bagian yang terakhir adalah out cover atau penutup gearbox. Fungsi utama komponen ini adalah sebagai penutup lubang output shaft agar bisa melindungi bagian-bagian ini di dalam perangkat gearbox. Kapal general cargo ini sendiri menggunakan bahan bakar light fuel oil. Kapal general cargo ini menggunakan satu main engine atau mesin induk, 3 mesin bantu, gearbox, propeller, dan serta radar. Di mana di mesin bantu sendiri ada 3, yaitu dibagi dengan 1 generator dan 2 gardan untuk penggeraknya. Kemudian mesin bantu itu ada 3. Yang pertama itu yang terbagi 1 generator dan 2 gardan. Fungsi dari generator kapal yaitu menyuplai kebutuhan daya listrik di kapal. Daya listrik digunakan untuk menggerakkan motor-motor dari peralatan bantu pada kamar mesin dan mesin-mesin geladak, lampu penerangan, sistem komunikasi, dan navigasi.
eh, pengkondisian udara AC dan ventilasi, perlengkapan dapur atau gele, selanjutnya sistem sanitari, cold storage, alarm, dan sistem kebakaran dan sebagainya. Generator pada kapal Asia Pasifik ini berfungsi untuk memutar pompa air laut untuk dijadikan pendingin main engine supaya tidak overheat. Tadi saya menjelaskan tentang water cooling atau pendingin mesin dengan air laut dan air tawar untuk mengantarkan atau menghubungkan air laut dan air tawar masuk ke mesin menggunakan pipa, di mana saya akan menjelaskan pipa-pipanya dan tempat tank-tank untuk menyimpannya. Di sini kita bisa lihat pipa pertama. Ya, pertama itu pipa warna merah, yaitu di mana pipa warna merah ini adalah pipa untuk bahan bakar yang akan disalurkan dari tank ini yang telah disimpan sebelum berangkat di pelabuhan untuk disalurkan ke main engine ataupun ke mesin-mesinnya untuk pembakaran. Yang selanjutnya, pipa yang berwarna hijau ini adalah pipa untuk penyaluran air laut ke main engine untuk sebagai pendingin atau water cooling untuk mendinginkan mesin agar tidak overheat. Yang selanjutnya, pipa yang berwarna biru ini adalah pipa untuk penyaluran air tawar yang telah disimpan sebelum berangkat dari pelabuhan dan disimpan di tank ini agar disalurkan ke main engine untuk sebagai pendingin atau water cooling untuk mendinginkan mesin agar tidak overheat. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang generator. Sekarang kita menjelaskan tentang fungsi pada gardan di kapal. Fungsi gardan di kapal itu yaitu berfungsi sebagai penarik winch ataupun jangkar kapal itu sendiri. Mesin gardan ini masih menggunakan tenaga dari mesin induk untuk menggerakkannya, tapi bisa diatur waktu pengoperasiannya. Sedangkan untuk mesin gardannya menggunakan merek Fuso dengan diameter 51. Mengapa menggunakan diameter 51? Kenapa tidak 41 atau 61? Saya mendapatkan informasi di mana jelaskan mengapa kapal ini menggunakan mesin Fuso dengan diameter 51. Alasannya sangat sederhana, karena dijelaskan karena yaitu kekuatan dan kecepatannya. Diameter 41 kekuatannya lemah tetapi kecepatannya cepat. Diameter 51 kekuatannya sedang, kecepatannya sedang. Dan diameter 61 kekuatannya kuat, kecepatannya pelan. Nah, itu alasannya mengapa menggunakan mesin Fuso dengan diameter 51. Nah, tadi kita menjelaskan gardan. Di sini dapat kita lihat bahwa ada salah satu winch
Winch ini berguna seperti yang kita ketahui, setiap kapal memiliki jangkar yang berfungsi untuk menambatkan kapal atau menahan kapal agar tidak bergerak meski diterpa angin atau harus kencang. Setiap jangkar ini membutuhkan alat penarik jangkar untuk memudahkan mooring system atau penambat atau towing atau menarik jangkar. Sebagai salah satu aksesoris jangkar kapal, alat penarik jangkar atau sering disebut dengan windlass punya banyak jenis. Beragam jenis windlass atau winch kapal tersebut dibedakan berdasarkan cara kerja dan mesin penggeraknya, dan ini sumber dayanya dari gardan yang dimana gardan yang tadi yang telah kita bahas tadi. Windlass hanyalah satu atau salah satu aksesoris jangkar kapal yang mendukung tugas jangkar sebagai penambat kapal untuk kapal tidak terombang-ambing atau menjauh dari tempatnya disandarkan. Bisa kita lihat bahwa tali untuk menahan kapal ini sangatlah besar, karena untuk menopang atau menahan kapal yang begitu besar dari goncangan-goncangan ombak yang berada di pelabuhan, agar kapal tidak bergeser atau menjauh dari pelabuhan tersebut. Kemudian yang dibawa kapal itu atau di luar dari kapal sebagai penggeraknya adalah propeller, di mana fungsi propeller itu sendiri yaitu menjalankan kapal dengan cara berputar. Propeller yang digunakan pada kapal kargo ini yaitu FPP atau Control-Blade Pitch Propeller, di mana informasi yang saya dapatkan dari perwiranya, karena tipe propeller FPP ini dengan gigi maju dan mundur yang berada pada gearbox dengan sebutan kelar yang berarti maju dan atret yang berarti mundur. Propeller ini menggunakan 3 daun dikarenakan jumlah piston yang genap. Kemudian yang selanjutnya yang gak kalah penting itu yaitu radar, di mana radar sendiri ini berfungsi untuk satu perangkat untuk mengubah arah kapal dengan mengubah arah arus cairan yang mengakibatkan perubahan arah kapal. Nah, begitulah penjelasan dari kapal kargo KM Asia Pasifik. Sekianlah penjelasan saya tentang kapal kargo KM Asia Pasifik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Thank you guys, thank you for watching. Lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menilai.